Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Febri Dahri ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita untuk membuat tutorial Scratch mulai dari nol tahap demi tahap ya. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita agar dapat bisa membuat cerita pendek atau cerpen menggunakan Scratch. Ya, buat Anda yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa dukungannya, klik tombol like dan subscribe dan juga share. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Yuk kita mulai ke Scratch-nya. Baik teman-teman, kalau Anda semua atau teman-teman semua yang belum bisa membuka Scratch ataupun ingin menginstal Scratch dan membuka Scratch secara online, boleh silakan tonton video saya yang sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Nah, baik teman-teman, kita lanjut langsung ya. Nah, di sini kita sudah buka Scratch-nya. Nah, di video kali ini apa saja sih yang kita akan uh, pelajari ya. Di sini saya sudah buatkan ya materinya. Yang pertama kita akan membuat judul. Bagaimana cara membuat judul? Judul cerita atau animasi ya. Kemudian bagaimana cara membalik dan menghide sprite ya, membalik sprite dan menyembunyikan sprite. Kemudian kita akan juga belajar mengedit kostum sprite. Nah, kostum sprite itu bisa kita edit sesuai dengan keinginan ya. Selanjutnya kita akan mengganti kostum sprite. Nah, kostum sprite itu bisa satu atau lebih ya. Bagaimana cara kita menggantinya? Kemudian kostum backdrop juga kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan ya. Kita akan belajar sama-sama. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara mengirim pesan. Nah, namanya broadcast, pesan untuk melakukan tindakan yang kita inginkan sesuai dengan timingnya ya. Dan terakhir kita akan belajar bagaimana agar sprite itu bisa loncat di tempat. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Kemudian saya juga sudah membuatkan um, skripnya begitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan skrip yang ini, nanti akan saya share linknya di deskripsi. Oke, semua bahan sudah kita siapkan. Selanjutnya kita mulai tahap demi tahap. Yang pertama kita akan membuat judul. Nah, bagaimana cara membuat judul di sprite? Oke, ini sprite-nya boleh kita geser dulu ya. Nah, kemudian kita akan membuat judul menggunakan backdrop. Nah, backdropnya di sini kita pertama-tama kita buat judul dengan background chalkboard. Oke, langsung saja kita tambahkan, klik di sini ya. Boleh teman-teman ketik aja ya. Nah, CHA gini nanti tampil chalkboard di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan judulnya. Nah, bagaimana cara menambahkan judulnya? Kita tambahkan teks. Di mana cara menambahkan teksnya? Kita klik backdropnya, kemudian klik custom backdrop di sini ya. Nah, customnya kita atau kostumnya kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks. Di sini warnanya pun kita bisa ubah-ubah ya. Misalkan saya mau warnanya hijau muda mungkin. Nah, gitu ya. Oke, kita klik di sini, kemudian ketikkan judulnya. Contoh judulnya yang saya buatkan adalah petualangan seru. Nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk jenis tulisannya kita bisa edit-edit sesuai dengan keinginan ya. Ya. Nah, bisa kita pilih yang ini, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Kalau dirasa kurang besar, kita bisa perbesar. Disesuaikan saja ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat judulnya. Nah, judulnya adalah petualangan seru. Nah, bagaimana menampilkan backdrop ini pada saat pertama kali animasi dimulai atau cerpennya dimulai. Jadi ketika pertama kali green flag diklik, yang tampil adalah
backdrop ini. Kita langsung ke events, ya kan, kemudian kita when green flag klik. Nah, kita mau ketika bendera hijau ditekan ini, kita mau backdropnya beralih ke chalkboard. Nah, di sini kita pilih ke looks ya, switch backdrop to chalkboard. Jadi ketika green flag dimulai, dia akan beralih backdropnya ke chalkboard ini. Oke, kemudian kita berikan timing ya sejenak untuk bisa mulai animasinya atau ceritanya. Seolah-olah judul tampil di awal, kita kasih jeda ya ke kontrol, kemudian kita kasih wait misalkan 3 detik. Jadi sebelum animasinya semua dimulai, hanya judul saja yang tampak. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita klik green flag, nah yang tampil adalah otomatis chalkboard ini ya. Jadi kalau backdropnya misalkan saya klik di sini ya, putih ini backdrop awalnya, kemudian saya klik green flag. Nah, yang tampil adalah langsung chalkboard ya. Seperti itu. Nah, itu untuk memberikan judul ya. Sudah kita buat judulnya, kemudian membalik dan menghide sprite seperti apa? Oke, di sini kita perlu dua karakter ya, dua sprite yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kucing ini, dan kemudian kita berikan karakter kedua atau sprite kedua ialah yang ini ya, anjing ini ya. Oke, misalkan ini kita namakan untuk yang kucingnya kita namakan Kitty, kemudian yang ini kita namakan Bruno. Ya, nah kita mau Brunonya di sebelah sini dan Kitty-nya berada di sini. Nah, ini tadi kita ingin membalik sprite ya, membalik kemudian menyembunyikan ketika dimulai ya, baru mulai judul sprite-nya sembunyi. Oke. Nah, ini kita bisa balik ya, menghadap ke Bruno-nya, segitinya bisa kita klik direction ini, kemudian kita putar. Nah, kalau kita lepas, ini akan terbalik seperti ini ya. Untuk mengatasinya, setelah kita ubah arahnya, kemudian kita klik ini, left and right. Nah, sekarang dia sudah berhadapan seperti ini ya. Nah, bagaimana ketika mulai, begitu ya, ketika mulai karakter ini atau sprite ini hidden. Nah, seperti itu. Oke, caranya untuk yang Kitty, kita klik event. Nah, kita tambahkan yang ini. Ketika when backdrop berganti ya, when backdrop switch to chalkboard ya, ketika backdropnya berubah jadi chalkboard, kita berikan perintah untuk hide, sembunyi. Ada deluxe, kita geser ke bawah, dia akan sembunyi ya. Begitu juga untuk Bruno, si anjing ini ya. Untuk mengcopy daripada kode blok ini, kita tidak perlu buat lagi, kita tarik saja, tekan tahan, tarik sampai bergoyang ya, sprite-nya dilihat, nah bergoyang. Nah, kita lepas di sini. Tandanya kode blok ini sudah tercopy ke karakter berikutnya. Nah, sudah ada ya. Nah, jadi coba kita play. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika di play ya, walaupun backdropnya misalkan putih ini ya, kemudian kita play,
Nah, berubah sepertinya backdropnya dan karakternya menghilang atau sembunyi ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, kita akan mengedit kostum sprite. Nah, langkah ini kita lanjutkan kepada scene awal begitu ya. Scene awalnya ketika judulnya ini berubah menjadi backdrop yang baru. Nah, di sini saya sudah buatkan adegan pertama gitu atau scene pertama ya. Di sini backdropnya adalah woods and bands. Jadi kita tambahkan dulu backdropnya, kita ketikkan aja di sini wood seperti ini. Oops, maaf. Ini kita bisa hapus ya. Jadi kalau kita salah gitu, kita klik backdropnya, kita bisa buang. Yang kita maksudkan adalah wood. Nah, yang ini. Ketemu yang ini. Nah, ini adalah adegan pertama. Ya. Nah, ketika mulai kan apa namanya? Ini judul. Nah, untuk step berikutnya judulnya menghilang, lanjut ke backdrop yang kedua. Yang tadi ya, backdrop yang woods. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika sudah wait 3 detik, kita perintahkan untuk berubah menjadi switch backdrop. Nah, atau switch backdrop to woods and bench. Jadi kalau kita running programnya, tunggu 3 detik, nah dia akan berubah ke woods and bench. Oke. Dan di sini ada wait-nya, kita tidak perlu ya, jangan pakai yang wait, cukup switch backdrop to wood and bench. Seperti itu. Jadi tidak ada tunggunya ya. Nah, kalau kita jalankan petualangan seru, judul tampil 3 detik dan berubah ke wood and bench. Lalu bagaimana menampilkan karakter Kitty dan Bruno ketika backdropnya berubah jadi wood and bench? Nah, di Kitty, nah, kita tambahkan lagi ya eventnya when backdrop to switch to wood and bench, kita tampilkan kembalikan daripada hide ya, kita klik tombol show. Nah, begitu juga untuk Bruno. Nah, jadi kita kopikan sini ya, sama codingnya, kemudian kita coba petualangan seru dan langsung tampil. Nah, oke. Nah, setelah tampil seperti ini di adegan pertama, Bruno akan mengucapkan sesuatu ya. Di sini kita ganti hello-nya menjadi halo, aku Bruno. Gitu ya. Selama 2 detik, dan setelah 2 detik kemudian Kitty membalas dengan kata-kata, berarti di sini so kita kasih wait dulu ya 2 detik seperti itu, baru Kitty akan mengatakan hai, aku Kitty. Nah, di looks sama juga 2 detik ya. Jadi coba kita play petualangan seru, kemudian halo Bruno, hai aku Kitty gitu ya, selama 2 detik. Oke, kalau dirasa terlalu cepat boleh kita ganti 3 detik, dan di sini juga 3 detik seperti itu ya. Kalau kita play lagi, halo aku Bruno, hai aku Kitty ya. Oh iya, ini weightnya juga
3 detik ya, biar nggak. Coba kita ulang. Halo, aku Bruno. Hai, aku Kitty. Oke, sudah betul ya. Kemudian Bruno akan berbicara setelah Kitty berbicara 3 detik. So Bruno, ya kita wait, kasih wait 3 detik. Kemudian dia bilang saya lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia kalimatnya yang ini. Oke, kita tinggal tempel di sini. Nah, misalkan hanya 2 detik ya. Jadi kalau kita play, nah, kemudian Kitty jawab, Kitty. Setelah itu, Kitty lihat ada pintu aneh di sana. Nah, boleh kita tambahkan 3 detik ya. Oke. Kemudian Kitty menjawab setelah 3 detik. Berarti kita duplikat saja ini. Klik kanan duplikat ya 3 detik. Kemudian kalimatnya, hah? Jangan deh serem. Gitu ya. Dan kita copy ke sini. Selama 3 detik. Kita coba lagi. Ya, ke Kitty, kemudian Kitty lihat ada pintu aneh di situ. Jangan deh serem. Nah, bagaimana cara yang tadi agar mengedit kostum sprite? Si Kitty seolah-olah ketakutan ya. Nah, di sini kita klik Kitty-nya, kemudian pilih kostum. Ini kita duplikat, klik kanan duplikat. Kemudian kita pilih dengan cara klik ini ya. Pilih ini mukanya, kemudian kita klik ungroup dan kita ubah mulutnya. Kita delete ya. Oke, klik tombol delete atau klik tombol ini boleh. Kita buat mulutnya seperti ini. Kita klik garis, kemudian kita tarik ke sini ya. Buat zigzag gitu ya. Nah, seperti itu. Seolah-olah kitanya ketakutan. Oke. Kembali ke coding. Nah, dia ketakutan itu ketika adegan berikutnya, yaitu di mountain. Ya, kita tambahkan backdrop berikutnya ketikan mountain. Ya, seperti ini. Jadi, ketika dia berubah, backdropnya berubah ke mountain, Kitty merasa ketakutan. Oke, jadi ketika Bruno setelah wait 3 detik ya, kita ubah backdropnya menjadi switch backdrop to, ya setelah ubah 3 detik mountain, lalu kita lihat ada pintu aneh di situ. Kemudian Kitty ya, setelah background berubah, nah ini kita boleh ambil when backdrop switch to, ya menjadi backdropnya mountain. Nah, si Kitty baru bilang, ah jangan deh serem. Nah gitu ya, ini masih ada space ya. Nah di sininya wait dulu 3 second baru ini ya, seperti itu. Nah kenapa di sini Kitty-nya kok udah ketakutan? Nah kita akan edit ya sebentar. Oke, nah di awal Kitty
kostumnya yang awal ya, kostum satu. Nah, nanti ketika mountain baru dia berubah. Nah, bagaimana ketika backdropnya wood and bands, so kemudian kita tambahkan switch kostumnya untuk yang Kitty adalah kostum satu. Nah, ketika backdrop to mountain, kita ganti kostumnya ke kostum 3 tadi ya, yang takut. Coba kita play. Nah, di awal dia tidak takut karena masih perkenalan ya, masih ceria gitu ya. Hai Kitty, halo Kitty. Ada pintu aneh di situ. Nah, jangan deh, serem. Nah, dia udah mulai ketakutan. Oke. Kemudian setelah ini selesai ya, adegan berikutnya adalah di dalam mountainnya. Bruno, ayo masuk sini. Nah, ini di dalam backdrop mountain. Jadi untuk Brunonya mengajak masuk begitu ya. Nah, kita pindahkan Brunonya ke depan sini gitu ya. Dan ketika events, ketika backdropnya, ini saya pindahkan sedikit ya. Ketika backdropnya berubah menjadi mountain, nah kita sudah pindahkan Brunonya ke sini ya. Jadi langsung saja seolah-olah Brunonya bergerak, kita klik motion, go to X dan Y. Nah, secara otomatis dia akan pindah ke sini. Ya, yang tadinya di tengah sini. Nah, gitu ya. Oke, ini di sini. Kemudian kita coba. Nah, ini di sini. Nah, dia langsung pindah ke sini. Gitu ya. Oke. Nah, agar dia ketika awal Brunonya selalu berada di sini, jadi kita tidak perlu pindah-pindahkan lagi ya. Dia akan selalu di sini ketika di awal. Di awal itu dia muncul pada saat wood and bands. Nah, kita kasih saja go to XY-nya di sini. Nah, gitu ya, di posisi ini. Ya, jadi ketika dimulai seperti ini dia tetap berada di sini, kemudian ketika berubah, nah dia langsung berpindah ke situ. Nah, gitu ya. Oke, kita sudah masuk ke adegan berikutnya adalah, nah Bruno bilang, ayo masuk sini, ayo masuk, seru nih. Nah, gitu ya. Di sini ketika berubah menjadi mountain, Bruno langsung bilang, ayo masuk sini. Kita kasih wait dulu 3 detik ya, agar ada jeda. Oke, wait 3 detik. Kemudian Bruno baru bilang, deluxe. Oke, ayo masuk, seru nih. Nah, Ctrl C saja, Ctrl V. Nah, boleh 3 detik di sini. Seperti itu. Dan setelah itu baru Kitty bilang. Nah, agar kita tidak bingung antara wait ini ya. Di awal saya masih menggunakan wait. Di sini saya sudah kita sudah bisa mengganti kostum trite ya, mengganti backdrop juga sudah. Nah, yang belum adalah mengirim pesan. Nah, ini agar kita tidak bingung
waktunya, timingnya. Jadi langsung saja kita buatkan pesan di sini. Jadi ketika setelah Bruno bilang, ayo masuk Seruni, ya, kita langsung buatkan pesan. Ya, jadi ada di um, control, maaf, events, kemudian kita broadcast message, ya, kirim pesan. Nah, pesannya apa? Misalkan kita kasih new message, ini misalnya masuk gitu ya, karena diperintahkan untuk masuk. Ini kata-katanya bebas, ya, tinggal klik. Nah, seperti itu. Setelah Bruno bilang, ayo masuk Seruni. Nah, si Kitty akan menjawab setelah dia menerima pesan. Nah, gitu ya. Ini masih di Mountain. Nah, di Mountain. When I receive, gitu ya. Tadi udah ada kodenya ya. Masuk. Nah, ketika saya dapat pesan masuk, si Kitty berbicara. Ya ampun, gelap banget. Nah, ini ya, kita copy. Kemudian Lux say hello lagi di sini. Oke, gitu ya. Ya misalkan 3 detik. Nah, gitu. Kemudian di sini Bruno menjawab, "Tenang Kitty, kita bareng-bareng." Ya. Kemudian kita kembalikan, kita bisa langsung kirim pesan, ya. Jadi tidak menggunakan broadcast lagi, misalkan pesan oke, gitu, ya. Ketika Bruno menerima pesan, nah di sini when I receive okay, ya, kita ucapkan, Bruno mengucapkan di sini, tenang Kitty, kita bareng-bareng, ya. Oke, misalkan selama 3 detik, ya, kita coba. Nah, seperti ini. Ya, sudah betul. Kemudian ini masih terlihat kurang pas ya. Nah, jadi ketika ayah masuk Seruni, sini masih ada kejanggalan ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, Kitty-nya di situ bisa menunggunya lebih lama sedikit ya. Misalkan 6 detik. Coba kita ulang. Oke. Nah, baru menjawab. Iya. Nah, oke. Situ sudah pas ya. Kemudian adegan berikutnya, ya, adegan berikutnya adalah berubah menjadi space. Oke, backdropnya kita ganti, tambahkan space, gitu ya. Kita pilih space-nya misalkan yang, kita pilih yang ini. Nah, di sini ketika berganti ke space, ya, burunya pindah lagi ke sini. Nah, burunya ketika berganti backdrop
space, ya. When backdrop switch to space, ini ya, space, go to here, ya, berpindah tempat ke sini. Nah, go to XY-nya kita taruh di sini. Nah, Kitty-nya pun berubah jadi senang lagi. Ya, berarti event when backdrop switch to space, ya, dia senang lagi, berarti kostumnya switch kostum to kostum satu lagi. Nah, dia senang lagi. Ya, lalu Kitty mengucapkan, wow keren banget, dan Bruno gimana, indah bukan? Berarti Bruno dulu yang mengucapkan ya. Bruno setelah pindah ke sini mengucapkan selama 3 detik. Oke, 3 detik ucapkan gimana, indah bukan? Oke, 3 detik, kemudian kirim pesan. Jangan lupa kirim pesan. Ya, broadcast. Misalkan new message-nya space. Ya, karena sudah di tempat space ini backdropnya. Kemudian di Kitty, when I receive, gitu ya. When I receive space, ya, dia berbicara, wow keren banget. Nah, ini kita copy, says, wow keren banget, selama 3 detik. Ya, seperti itu. Kita coba. Nah, oke, sudah tepat. Iya, Kitty ketakutan. Kemudian, oke, di sini belum berpindah ya, berarti ada yang kurang di sini. Ketika Bruno sudah mengucapkan tenang Kitty bareng-bareng, nah di sini kita ubah backdropnya menjadi space, ya. Oke, switch backdrop to space di sini. Nah, coba kita play lagi. Oke. Iya, gimana, indah bukan? Wow, keren banget. Oke, sudah benar ya. Kemudian di akhir adegan adalah loncat-loncat. Oke, berarti setelah ini ya, wow keren banget, dia akan loncat-loncat. Nah, biar terpisah, setelah wow keren banget, kita kirim pesan lagi, broadcast message, gitu ya. Misalkan new message-nya loncat, gitu ya. Oke, when I receive loncat, nah kita mau tambahkan forever, dia akan loncat terus menerus gitu ya, forever. Oke, loncat itu bergerak ke atas dan ke bawah. Oke, untuk bergeser ke atas kita klik motion
ya. Kita kasih repeat. Repeat dulu misalkan 5 kali gitu. Repeat itu mengulang ya. Selalu mengulang 5 kali apa? Ke atas ke bawah. Untuk ke atas change Y ya. Oke. Maaf. Ini yang kita duplicate. Kemudian di sini ya. Nah, ini yang kita buat jadi minus 10. Oke. Ya. Stop. Dia akan loncat di sini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini pun sama ya. Kita kopikan ke Bruno. Nah, sampai goyang gitu, lepas. Di Bruno juga sudah ada ya, seperti ini. Jangan lupa dia sambil mengucapkan Y gitu ya, Y, say, Y gitu ya di sini. Say, Y. Gitu ya. Oke, kita copy. Untuk di Kitty juga sama. Tambahkan say, Y. Oke. Oke, seperti itu. Iya. Nah, oke, seperti itu. Sudah berhasil ya. Namun agar kucingnya, kitinya tidak pindah-pindah, langsung saja kita tempatkan di tempatnya. Kemudian ketika mulai itu wood and bench ya, kitinya tetap berada di sana. Jadi motion go to X dan Y di sini. Nah, seperti itu. Ya, oke, seperti ini. Kita play. Jadi kitinya nggak akan pindah tempat ya, dia tetap di situ. Oke. Nah, terakhir dia lompat-lompat kegirangan. Oke. Nah, oke, sebagai tambahan di sini saya akan berikan bagaimana cara menambahkan back sound. Oke, bagaimana cara menambahkan back sound? Ya, kita klik backdropnya ya. When green flag klik, ketika dari awal kita tambahkan sound. Oke, kita klik sound. Jadi klik dulu backdrop, kemudian sound, kita tambahkan sound. Soundnya yang selalu berulang. Kita pilih yang loops, ini selalu berulang ya. Kemudian di sini saya contohkan soundnya yang ini. Nah, kita coba play. Nah, kalau dirasa suaranya terlalu besar ya, kita bisa perkecil. Nah, cukupnya ya. Cukup. Kembali ke coding ya. Nah, jadi untuk menambahkan suara ya, dari mulai back sound ya, dari mulai awal sampai akhir, kita tambahkan di sini lagi when green flag click ya, backdropnya diklik, when green flag click, kemudian kita kasih control forever dan soundnya play sound silo until done ya.
dia akan terus menerus. Kita play lagi seperti ini. Oke. Oke, berhasil. Oke, kita sudah melakukan semuanya. Materi kita sudah tuntas ya. Dari mulai membuat judul, membalik dan menyembunyikan sprite, mengedit kostum, mengganti kostum backdrop, mengirim pesan, loncat di tempat, dan terakhir menambahkan sound. Oke, baik, semoga teman-teman bisa mengikutinya ya, semoga juga bermanfaat. Silahkan dicoba dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.